kemahiran Amr dalam dunia perdagangan. Sebagaimana yang diketahui, tanah Mekah amatlah gersang, sangat tidak memungkinkan untuk ditanami tumbuh-tumbuhan. Mekah sangat identik dengan Quraisy yang terkenal lebih cekatan ketimbang bangsa Arab lainnya. Mereka memiliki keistimewaan tersendiri di dalam jiwa-jiwa kabilah Arab dan kedudukan yang tiada satupun mengingkarinya, karena merekalah penjaga Ka'bah yang berhak memecahkan haidnya dan memelihara kemuliaannya. Namun, tanah negeri mereka menghalangi mereka untuk berkecimpung di bidang pertanian, di mana pusat Mekah secara geografis hanya mendukung bangsa Quraisy mahir di bidang perdagangan. Mekah waktu itu merupakan pusat distribusi perdagangan antara Yaman, Syam, dan Habasyah, sehingga bangsa Quraisy terkenal sebagai distributor perdagangan antar negeri tersebut. Sedangkan pelabuhan Jeddah yang jauhnya sekitar 40 mil dari Mekah adalah pusat distribusi perdagangan antara Mekah dan Habasyah. Lalu Jeddah akan membawa berbagai barang dagangan Habasyah yang berada di Jazirah Arab ke Taif yang terletak di daerah Bahrain, yang dari sanalah barang-barang itu akan diangkut oleh kapal-kapal besar bersama mutiara-mutiara yang diambil dari pesisir Teluk Persia menuju Muara Al-Furat. Mekah terletak di tengah-tengah jalur antara Yaman yang berada di selatan dan Syam yang berada di arah utara. Unta-unta Quraisy biasa dipakai untuk mengangkut parfum dari pasar-pasar San'ah, dari pelabuhan-pelabuhan Oman dan Yaman, serta dari pasar-pasar Basrah dan Damaskus yang merupakan grosis gandum dan barang-barang jadi. Karena itulah, Quraisy menjadi pusat tujuan para pedagang. Di samping itu, perdagangan mereka juga beredar di kalangan jemaah haji yang datang ke Mekah dari berbagai penjuru pada saat musim haji. Ka'bah memang menjadi pusat rezeki bagi penduduk di sekelilingnya. Jika tidak, mana mungkin mereka sanggup mempertahankan hidupnya di lembah gersang yang tidak memiliki tanaman itu? Mereka mendapatkan banyak manfaat dari berbagai perjalanan dagang dan interaksi yang mereka lakukan terhadap para penduduk kota yang tinggal di sudut-sudut daerah Irak dan Syam. Begitu juga di negeri-negeri Habasyah dan Yaman, di mana semua orang telah memberi mereka pengalaman perdagangan dan keahlian, sehingga mereka menjadikan bangsa Arab yang paling luas ilmunya dan paling banyak pengalaman serta wawasannya. Dikarenakan hal itu, mereka mampu secara maksimal mencurahkan seluruh pengorbanan mereka dalam menangani urusan Ka'bah dan memudahkan orang banyak dalam mengunjungi Ka'bah. Disebutkan juga, di antara bentuk perhatian besar mereka kepada dunia perdagangan ialah adanya tradisi mereka yang mengadakan perjalanan dagang 2 kali setiap tahun, yaitu perjalanan musim dingin ke Yaman dan perjalanan ketika musim panas ke negeri Syam atau Suriah. Di sisi lain, karena memang negeri Arab tidak memiliki struktur tanah yang rata, sehingga tidak memungkinkan penduduk Syam dan Habasyah serta penduduk negeri lainnya untuk menempuh perjalanan mengarungi tanah tandus dan gurun pasir yang tidak rata, lagi berbahaya tersebut. Karena itulah, mereka bisa memonopoli perdagangan di negeri Yaman, Syam, dan negeri-negeri lainnya, serta bebas menukarkan barang dagangan atau barter mereka di sana. Melalui sistem pertukaran itu dan penyebarannya di Mekah, para penduduk Mekah dapat memperoleh keuntungan yang berkesinambungan. Kecintaan kaum Quraisy terhadap anak-anak bangsawan, orang-orang bijak, dan para penunggang kuda yang andal di antara mereka tidak lebih kecil dibandingkan kecintaan mereka terhadap dunia perdagangan yang mereka geluti. Semenjak mereka bisa merasakan betapa nikmatnya keuntungan dagang yang mereka peroleh. Amr bin As radhiyallahu an termasuk dari anak-anak bangsawan tersebut yang menjadi pedagang di zaman jahiliyah. Pastinya, ia juga memperdagangkan barang-barang dagangannya dari Yaman dan Habasyah ke Syam dan barang-barang dagangan Syam ke Yaman. Semisal kulit yang berasal dari Yaman akan ia perdagangkan di Habasyah. Begitu juga parfum, kismis, buah tin, dan lain sebagainya dari Syam. Al-Kindi menyebutkan bahwa dagangan Amr bin As beberapa jenis jika ke Mesir, seperti kulit dan minyak wangi.
Yang tampak dari perkataan Al-Kindi ialah bahwa aneka macam dagangan yang diperdagangkan Ammar dan beberapa variannya ke Syam, Yaman, Habasyah, dan Mesir ialah barang dagangan yang khususnya dalam hal kulit dan wewangian. Kesibukan Ammar dalam dunia perdaganganlah yang paling besar memberikan manfaat untuknya, baik dari segi materi maupun moral. Ammar memperoleh banyak sekali hal dalam berbagai perjalanan dan interaksi sosial yang ia lakukan terhadap beraneka jenis suku di pelosok-pelosok kota besar, serta meraih banyak kemajuan karenanya. Pengalaman itu akhirnya menimbulkan keahlian yang amat langka sekali, lalu tumbuh dan mekar hingga menjadi nyata dalam setiap langkah dan tindakannya, yang akhirnya termasuk dari beberapa terbesar yang mempengaruhi pola pandangannya dalam bersiasat di medan perang. Banyaknya perjalanan yang ia lakukan juga tidak sedikit membuatnya mampu menambah kebijaksanaan pola pikirnya, mengambil keteladanan darinya, dan menemukan berbagai macam kisah melalui perjalanan itu. Di antaranya ialah kisah yang dikutip oleh pengarang kitab Al-Aghani. Setelah Quraisy pergi dengan dipimpin oleh Ammarah bin Al-Walid Al-Mahzumi menuju Abu Thalib, Ammarah dan Amr bin As melangsungkan perjalanan. Keduanya dahulu sering berdagang ke Najasyi. Keduanya selalu saling bekerja sama, sekaligus kedua penyair yang terkenal berani ketika masa jahiliyah. Ammarah adalah seorang lelaki yang sangat mengagumi wanita dan gemar berbicara dengan para wanita. Pernah Ammarah dan Amr naik sebuah kapal, lalu keduanya minum khamar yang mereka bawa. Tatkala Ammarah mabuk, ia berkata kepada istri Amr bin As, "Ciumlah aku." Amr malah berkata kepada istrinya, "Ciumlah anak pamanmu itu." Istrinya pun akhirnya mencium Ammarah. Akhirnya Ammarah memperingatkan istrinya sembari mengawasi istrinya itu. Begitu juga dengan istrinya yang juga mengawasi Amr. Apabila Amr sedang minum khamar dengan Ammarah, Amr pun berusaha mempersedikit tegukannya dan menyirami dirinya sendiri dengan air agar tidak mabuk. Karena takut apabila ia sampai mabuk lagi, Ammarah akan mampu berbuat macam-macam terhadap istrinya. Ammarah mulai menggoda istrinya, namun istrinya menolak. Ketika Amr sedang duduk-duduk di pinggir kapal, Ammarah langsung mendorong Amr ke laut. Namun Amr bisa berenang sampai ia dapat memegang tali kapal. Lalu Ammar memanjat ke kapal dan muncul lagi di kapal. Ammarah pun berkata kepada Amr, "Demi Allah, jika seandainya aku tahu engkau pandai berenang, aku tidak akan melakukan hal itu." Amr pun merasa dendam dan mulai sadar bahwa Ammarah sebenarnya ingin membunuhnya. Mereka tetap melangsungkan perjalanan hingga tiba di negeri Habasyah dan singgah di sana. Amr menyurati Al-As ayahnya, "Hendaknya engkau melepaskanku dan berlepas diri dari dosaku kepada Bani Al-Mughirah dan seluruh Bani Makhzum." Hal itu Amr lakukan karena ia khawatir ayahnya akan terlibat dalam tindakan kriminal yang akan ia lakukan terhadap Ammarah. Ketika surat itu sampai kepada Al-As bin Was'il, Al-As pun berjalan menuju tokoh-tokoh dari kaumnya, yaitu Bani Sam, untuk menemui Bani Mughirah dan kabilah lainnya dari Bani Makhzum. Al-As mengatakan, kedua lelaki ini, yaitu Amr dan Ammarah, telah pergi mengadakan perjalanan sebagaimana yang kalian ketahui. Masing-masing dari mereka telah membunuh orang jahat. Mereka tidak merasa aman terhadap diri mereka sendiri, dan kita tidak tahu apa yang akan mereka lakukan nantinya. Aku berlepas diri dari kalian terhadap Amr dan tindakannya. Aku telah membiarkannya. Maka Bani Mughirah dan Bani Makhzum menjawab, "Engkau mengkhawatirkan Amr atas apa yang akan dilakukannya nanti terhadap Ammarah. Kami pun telah melepaskan Ammarah dan berlepas diri kepadanya dari tindakan Ammarah. Maka biarkanlah apa yang akan terjadi di antara kedua orang tersebut." Al-Aswad bin Abdul Muttalib pun berujar, "Demi Allah, sungguh telah sia-sia darah Ammarah bin Al-Walid untuk selama-lamanya." Ketika mereka berdua sudah merasa tenang di Habasyah, Ammarah langsung menyelinap menemui istri An-Najasyi. Istri An-Najasyi pun mengizinkan Ammarah masuk. Ketika Ammarah kembali,
Ambarah memberitahu Ammar bin As apa yang telah ia lakukan. Ammar pun lantas menanggapinya, "Aku tidak sanggup bisa menjaminmu dalam masalah ini. Istri An-Najasyi itu terlalu tinggi kedudukannya dalam hal ini." Ammarah terus saja menyebutkan masalahnya itu kepada Ammar dan ingin membuat Ammar yakin kepadanya. Ammarah lalu pergi bersembunyi dan datang menemui Ammar lagi ketika dini hari. Dan saat itu, Ammar lagi sendiri di dalam penginapannya bersama Ammarah. Ammarah mencoba mengajak Ammar untuk minum khamar, namun Ammar menolaknya. Ammarah ternyata ingin menawarkan sesuatu kepada yang tidak bisa ditolak oleh Ammar, yaitu khamar. Ammar berkata kepada Ammarah guna menyinggung persoalan yang pernah diceritakan oleh Ammarah kepadanya. "Jika engkau memang jujur, katakanlah kepada istri An-Najasyi itu bahwa ia harus menelumuri dirimu dengan minyak An-Najasyi yang tidak pernah dipakai oleh siapapun. Karena aku mengenal bau minyak itu, jika engkau mau membawakan minyak itu, aku akan membelamu." Ammarah pun datang dengan membawakan sebotol minyak An-Najasyi itu. Ketika Ammar menciumnya, ia pun mengenalinya. Ammar pun mengatakan, "Engkau benar. Engkau telah memperoleh sesuatu yang tidak pernah diperoleh seorang pun dari bangsa Arab, yang mana engkau telah mendapatkan dari istri Raja Habasyah minyak tumuran yang sebelumnya tidak pernah kita dengar sama sekali namanya." Setelah itu, Ammar pun diam. Kemudian, Ammar pergi menemui An-Najasyi. Ammar mengatakan, "Wahai yang mulia, sesungguhnya anak pamanku atau Ammarah adalah orang yang dungu. Aku takut ia membuatku memiliki masalah denganmu karena kedunguan yang pernah ia lakukan. Aku ingin memberitahu tentang masalah yang ia perbuat, agar semuanya menjadi jelas. Sesungguhnya ia telah masuk menemui sebagian istri-istrimu, bahkan ia sering melakukannya. Ini adalah minyak oles yang telah ia berikan dan oleskan kepadaku." Ketika An-Najasyi menghirup minyak oles tersebut, ia pun mengatakan, "Engkau benar. Minyak ini adalah minyak olesku yang tidak mungkin didapat kecuali dari istriku." An-Najasyi akhirnya meminta supaya Ammarah mengharap pada wanita ahli pengobatan. Lalu para ahli pengobatan itu pun mengembus saluran kencing Ammarah. Kemudian Ammarah dibiarkan pergi. Ammarah pun langsung pergi dan menjadi buronan di sana. Karena hal itu, Ammar pun bersenandung, "Engkau harus tahu, wahai Ammarah, bahwa di antara tabiat burukmu ialah engkau menuduh anak pamanmu memiliki seorang putra, meskipun engkau memiliki 2 kain yang berjalan layaknya lelaki. Engkau tidak berusaha berlepas diri dari anak pamanmu yang haram darahnya. Ketika seseorang tidak mau membiarkan makanan yang ia gemari dan tidak melarang hasrat hati manapun untuk menginginkannya, ia akan menuntaskan makanannya itu dengan mudah. Dan jadilah engkau tiba-tiba mengingat kejadian semisal saat seseorang memenuhi perutnya. Bukanlah pemuda jika tidak menguras keringat dengan kebaikan. Selain dari karena ia ingin menjadi orang yang dianggap mulia, engkau bersahabat denganku dalam urusan yang jalannya mudah, dan engkau berpaling dariku dengan urusan yang membuatku tercela. Mulai sekarang, enyahlah dari meja makan yang banyak berlimpah ruah, dan hadapilah berbagai perkara kematian. Engkau tidak akan menyesalinya." Perjalanan Ammar ke Mesir di zaman jahiliyah. As-Suyuti menyebutkan dalam Husn al-Mudaddarah bahwa Ammar bin As radhiyallahu an pernah tiba di Baitul Maqdis dengan membawa barang dagangan bersama sekelompok orang-orang Quraisy. Ammar radhiyallahu an sempat menggiring untanya dan unta-unta rekan-rekannya di beberapa bukit yang ada di sana. Menggiring unta-unta tersebut dilakukan secara bergantian di antara mereka. Di tengah kesibukan menggiring untanya, tiba-tiba seorang pendeta lewat di hadapan Ammar radhiyallahu an. Pendeta itu menderita kehausan yang sangat akibat panasnya cuaca di hari itu. Ammar radhiyallahu an pun memberinya minum dari tempat minumnya sendiri hingga rasa haus pendeta tersebut lenyap. Pendeta itu lalu tidur di tempat Ammar. Sementara di samping tersebut terdapat sebuah lubang. Tiba-tiba saja ular besar keluar dari lubang itu. Ammar radhiyallahu an pun melihat ular itu dan langsung mencabut busur panahnya, kemudian membunuh ular itu.
Setelah pendeta itu bangun dan menyadari apa yang baru saja terjadi, ia pun pergi menuju Ammar dan mencium kepalanya seraya berkata kepada Ammar, Allah masih membuatku hidup melalui dirimu sebanyak 2 kali. Sekali dari rasa haus yang amat sangat, dan sekali lagi dari ular ini. Pendeta itu pun kemudian berujar lagi, berapa yang engkau harapkan akan engkau peroleh dari perdaganganmu ini? Ammar menjawab, aku berharap aku bisa memperoleh keuntungan yang bisa kubalikan dengan seekor unta, sehingga aku memiliki 3 unta. Pendeta itu kemudian mengatakan, menurutmu berapa diat salah seorang di antara kalian? Ammar menjawab, 100 unta. Pendeta itu menanggapi, tetapi kami bukan penduduk yang memperjualbelikan unta, namun kami adalah penduduk yang menggunakan dinar. Ammar menjawab lagi, kalau begitu sama dengan 1000 dinar. Aku adalah orang asing di negeri ini. Awalnya aku tiba di Baitul Maqdis, namun aku telah mengelilingi gunung ini selama sebulan. Aku melakukannya sebagai nazarku dan aku telah memenuhinya. Aku hanya ingin kembali ke negeriku. Apakah engkau bersedia menyertaiku ke negeriku? Dan aku bersumpah sekaligus berjanji atas nama Allah untuk memberimu 2 diat, karena Allah masih membiarkanku hidup 2 kali melaluimu. Ungkap pendeta tersebut menawarkan. Di manakah negerimu? Tanya Ammar. Mesir, tempat di sebuah kota yang dikenal dengan nama Iskandaria, jawab sang pendeta. Aku tidak mengenal negeri itu, dan aku belum pernah mengunjunginya sama sekali, kata Ammar. Jika seandainya engkau memasukinya, engkau akan mengetahui bahwa engkau belum pernah memasuki sebuah negeri pun semisal negeriku itu, kata pendeta dengan meyakinkan. Engkau harus menunaikan perkataanmu itu dan wajib memenuhi janji serta sumpahmu tersebut, tegas Ammar. Si pendeta pun menjawab, ya, dengan nama Allah, janji dan sumpah itu akan aku penuhi untukmu, serta akan aku kembalikan engkau kepada rekan-rekanmu lagi. Ammar bertanya, berapa lama perjalanan ke sana? Si pendeta menjawab, sebulan, yaitu 10 hari engkau pergi bersamaku, 10 hari engkau menginap bersama kami di sana, dan pulang selama 10 hari. Aku berjanji akan menjagamu ketika pergi bersamaku, dan akan aku utus orang yang akan menjagamu tatkala engkau pulang. Tunggulah aku sejenak, hingga aku mensyawarakannya dahulu kepada rekan-rekanku, pinta Ammar. Ammar radhiyallahu anhu pun pergi menuju rekan-rekannya, lalu menggambarkan kepada mereka tentang si pendeta dan apa yang dijanjikan si pendeta untuknya. Ammar radhiyallahu anhu mengadakan kesepakatan dengan mereka agar mereka mau menetap hingga Ammar radhiyallahu anhu kembali kepada mereka, sekaligus menawarkan sebagian dari harta yang dijanjikan oleh si pendeta bagi seseorang yang di antara rekan-rekannya yang bersedia menemani Ammar dan membantunya. Mereka pun menyepakatinya. Akhirnya, Ammar radhiyallahu anhu dan rekan-rekannya tersebut pergi bersama sang pendeta menuju Mesir hingga sampailah mereka di kota Iskandaria atau Alexandria. Ammar radhiyallahu anhu melihat berbagai bangunan, pernak-pernik, serta segala jenis harta dan hal-hal positif yang membuatnya takjub di sana. Sampai-sampai ia berkata, aku belum pernah melihat negeri semisal Mesir ini, serta berbagai kemewahan harta yang ada di sini. Ia juga menyaksikan kota Iskandaria, berbagai menara, bangunan indah, banyaknya penduduk, dan segala jenis kemewahan harta lainnya yang ada di sana, sehingga semakin menambah ketakjuban pada dirinya. Kebetulan, masuknya Ammar radhiyallahu anhu ke Iskandaria bertepatan dengan perayaan besar yang ada di sana, di mana seluruh raja dan para petinggi-petinggi mereka berkumpul di perayaan itu. Mereka mempunyai sebuah bola warisan yang terbuat dari emas. Di situ, raja-raja mereka akan saling melempar dan menangkap bola tersebut dengan lengan-lengan mereka. Menurut pengalaman mereka, setiap orang yang terkena bola ini dan berhenti pada dirinya, orang tersebut tidak akan mati sebelum ia menjadi pemimpin mereka. Setibanya Ammar di Iskandaria, pendeta tersebut pun menjamunya dengan sebaik-baik penjamuan. Pendeta itu memakaikan pakaian sutra kepadanya. Kemudian Ammar dan si pendeta duduk dengan orang banyak di acara tempat berlangsungnya pertandingan lemparan bola tersebut. Ketika mereka berlomba-lomba mendapatkan bola,
Tiba-tiba seseorang dari peserta pertandingan itu ada yang melempar bola sampai melambung tinggi hingga akhirnya mengenai lengan Ammar. Mereka terkejut dengan kejadian itu dan sembari mengatakan, "Bola ini belum pernah membohongi kami sama sekali kecuali kali ini. Apakah mungkin orang Arab ini akan menjadi penguasa kita? Ini tidak mungkin terjadi selama-lamanya." Pada saat itu, sang pendeta langsung menemui penduduk Iskandaria dan menceritakan kepada mereka bahwa Ammar telah menyelamatkan hidupnya 2 kali, serta dirinya telah menjamin 1000 dinar kepada Ammar. Pendeta itu pun meminta kepada mereka agar mengumpulkan harta mereka sebanyak 1000 dinar. Mereka pun melakukannya dan memberikannya kepada Ammar. Akhirnya, Ammar dan rekannya pulang, sementara sang pendeta telah mengutus seorang penunjuk jalan dan pendamping mereka berdua, sekaligus membekali mereka dan menjamu mereka dengan sangat baik sekali, hingga Ammar dan rekannya itu dapat kembali kepada rekan-rekannya semula. Dan saat itulah Ammar mulai mengetahui jalan masuk dan keluar negeri Mesir, di mana ia juga sudah tahu bahwa Mesir adalah negeri paling bagus dan paling banyak kekayaannya di zaman Ammar. Sesampainya Ammar kepada rekan-rekannya, ia memberikan 1000 dinar sebagaimana kesepakatan yang mereka buat di antara mereka dan menyimpan 1000 dinarnya lagi untuk dirinya. Ammar pun berujar, "Baru pertama kali ini aku mendapatkan harta sebesar ini." Namun, sejauh yang kita lihat, kisah ini merupakan kisah yang kelihatannya hanya fiktif dan karangan semata. Kami akan singkap tabirnya dengan jelas dan terang. Bersamaan dengan itu, tidak kecil kemungkinan bisa jadi Amr bin As radhiyallahu an pernah mengunjungi Iskandaria seperti yang telah disebutkan oleh Al-Kindi, yang karena itu Ammar dapat mengenal banyak jalanan di Mesir dan rute menuju ke sana. Apatah lagi, kemasyhuran negeri Mesir dan ibu kotanya Iskandaria sudah tidak asing lagi bagi Ammar bin As setelah banyak kota di Syam yang ditaklukkan olehnya dan berbagai peristiwa yang terjadi di Mesir. Khususnya peristiwa mengungsinya beribu-ribu penduduk Mesir ke negeri Syam karena penindasan yang dilakukan oleh pasukan Romawi dan pembantaian Romawi terhadap beberapa pemberontak Mesir. Akibat terjadinya huru-hara tersebut dan sibuknya Romawi dalam menangani berbagai pemberontakan, Ammar radhiyallahu an pun akhirnya bisa memperoleh kesempatan yang amat bagus sekali untuk menguasai Mesir saat itu. Hal yang mengherankan dari kisah ini adalah pertandingan saling melempar antar raja dengan menggunakan bola dan jatuhnya bola tersebut di lengan Ammar, serta anggapan bahwa orang yang lengannya dikenai oleh bola tersebut tidak akan mati hingga orang itu menjadi penguasa Mesir. Padahal tidak ada informasi sejarah yang menceritakan kepada kita bahwa kerajaan Romawi menunjuk pemegang otoritas kewenangan pun dalam memimpin Mesir dan penduduk Mesir, sebagaimana yang disebutkan oleh As-Suyuti. Yang masyhur, para pemegang otoritas kewenangan di Mesir diambil dari golongan Imperium Romawi secara langsung, dari golongan militer, atau dari penduduk Iskandaria yang telah mendapatkan hak menjadi orang Romawi secara resmi, serta kebijakan para petinggi Romawi yang melarang anggota majelis tinggi mereka sendiri dan para panglima mereka memasuki lembah Sungai Nil tanpa izin dari mereka. Jika demikian kenyataannya, maka di manakah raja-raja yang disebutkan oleh As-Suyuti tersebut, di mana mereka saling melempar bola pada saat perayaan yang mereka lakukan? Padahal tidak ada seorang pun dari orang Romawi dengan leluasa bisa memasuki Mesir. Apa tujuan seorang pedagang yang tidak terkenal itu atau seorang pengembara yang tidak memiliki bekal tersebut mengunjungi negeri Mesir ini? Kemudian, dengan bahasa apakah Ammar dan si pendeta berbincang-bincang? Apakah dengan bahasa Yunani atau bahasa Koptik Mesir? Padahal Ammar tidak mengerti kedua bahasa itu. Atau apakah dengan bahasa Arab, di mana dahulu penduduk Mesir tidak mengerti bahasa Arab? Lalu bagaimana bisa pendeta tersebut menjanjikan uang 1000 dinar? Lalu setibanya di Iskandaria, ia langsung berjalan menemui para penduduknya hanya untuk mengumpulkan harta 1000 dinar itu.